Halo teman-teman, hari ini kita mau lihat ide bisnis untung 600%. Welcome back to Duniaku Belajar. Di sini kita akan belajar cara membuat nastar dengan modal 10.000. Tadam! Mau tahu bahan-bahannya? Kita butuh terigu sebanyak 18 sendok makan. Lalu kita butuh telur yang kuningnya aja, 1 butir telur ditambah 1 butir untuk olesan nanti ya teman-teman. Mentega 13 sendok makan, gula halus 2,5 sendok makan. Lalu kita butuh selai nanas yang kering yang kita sudah bulat-bulatkan setengah sendok teh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia bahan-bahannya, ditambah juga 1 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Aku lupa taruh di sini. Alat yang digunakan gampang aja teman-teman, kita bisa temukan di dapur. Kita butuh garpu dan baskom yang lebih besar. Kemudian untuk pengganti oven kita butuh sarangan panci. Nah, ini adalah nanas dari setengah butir nanas yang aku parut. Nah, nanas ini kita campurkan dengan gula sebanyak 3 sendok makan. Kita masukkan ke dalam panci, kita aduk-aduk sampai dia kering. Akan menghasilkan nanas seperti ini ya. Selai nanas saya bulet-buletin ukuran setengah sendok teh. Nah teman-teman, kita juga bisa gunakan whisk ya sebagai pengaduk, atau boleh juga teman-teman bisa gunakan mixer. Pertama kita masukkan mentega. Saya menggunakan mentega kiloan aja teman-teman, supaya lebih ekonomis karena kita mau coba untuk jualan. Kalau bisa modalnya seirit mungkin ya teman-teman. Lalu kita masukkan gula halus. Nah teman-teman, mentega dan gula halus kita aduk rata dengan menggunakan garpu, atau teman-teman bisa gunakan whisk atau mixer. Nah yang perlu diperhatikan pada saat pengadukan adalah tidak mengaduk terlalu over ya. Karena pengadukan terlalu over, apalagi kalau masukin telur kita over aduk, nanti dia akan berakibat, saya pernah itu nastarnya dia turun, tidak berdiri kokoh gitu ya, apa namanya ya, benyek gitu ya teman-teman ya. Nah makanya sebaiknya kita aduk cukup 3-5 menit aja teman-teman. Lalu masukkan telur 1 butir. Nah ini juga kalau bisa putih telurnya jangan terlalu masuk banyak ya teman-teman. Putih telur itu menyebabkan adonan mengembang. Masukkan terigu, kita aduk rata ya teman-teman, sampai nanti bener-bener adonan kita ini menjadi tercampur dan nanti menghasilkan adonan yang kalis. Adonan kalis itu nggak nempel di baskomnya ya teman-teman, dan juga nggak menempel di tangan kita. Nah aduk terus menggunakan garpu, atau boleh whisk, atau boleh juga menggunakan mixer. Kemudian masukkan susu 1 sendok makan. Susu berguna untuk membuat adonan kita lebih crunchy ya, gurih, kemudian wangi. Kita boleh tambahkan susu, saya menggunakan susu kiloan, nggak harus yang susu-susu anak-anak lah ya, yang mahal-mahal nggak usah teman-teman. Kemudian adonan kayak seperti ini, kita udah lihat ya, adonannya seperti menyatu dengan adonan lain dan tidak menempel pada baskom. Ini disebut kalis ya teman-teman. Adonan kalis seperti ini sudah bisa bersatu. Nah kita bisa bunderin dan dia tidak menghasilkan retakan-retakan kalau adonan kalis seperti ini. Ambil sendok ya, kita akan mencoba membuat olesan selainya atau adonan nastarnya. Nah ini kita ambil setengah sendok teh aja, kita tarik, lalu kita bulatkan terlebih dahulu, kemudian kita pipihkan, kemudian kita masukkan selai nanas tadi yang aku bilang setengah sendok teh. Boleh juga sepertiga sendok teh, tergantung selera, ada yang suka gede, ada yang suka kecil ya teman-teman nanasnya. Kemudian kita bulati, rounding terus sampai benar-benar permukaannya licin, tidak ada retakan-retakan. Nah, penting di sini adalah kita menggunakan nanas yang kering ya teman-teman, supaya dia tidak bocor nanti nastarnya. Nah, teman-teman, setelah kita rounding dan bagus hasilnya, kita bisa oleskan sarangan panci itu dengan mentega supaya dia tidak lengket. Kemudian kita taruh nastar kita. Kita ulangi lagi dengan mengambil setengah adonan 1 sendok makan, kita taruh setengah ya teman-teman maksud saya. Kemudian kita rounding kembali, kemudian kita pipihkan kembali. Setelah itu masukkan selai nanasnya. Nah kita bulatkan kembali dan kita putar-putar lagi. Nah lakukan ini sampai adonan kita habis ya teman-teman. Nah
taruh lagi, udah 2 deh. Nanti kita rounding terus sampai adonan kita benar-benar habis dan kita siap mengoven. Mengoles kuning belakangan teman-teman. Jadi kita buletin dulu, kita panggang 5-10 menit dengan api sekitar 135-145. 5-10 menit untuk menghasilkan adonan kita kering ya teman-teman. Nah, aku taruh loyangannya nih di atas penggorengan ya, pengganti loyang tuh sarangan panci di atas penggorengan. Di bawahnya aku taruh loyang yang udah rusak untuk menahan api supaya nggak langsung ke dalam penggorengan kita, sehingga api itu menghasilkan suhu yang stabil teman-teman. Nah, ini panas sekitar 135 ya. Setelah itu kita angkat sekitar 10 menit. Kita oleskan dengan tadi telur yang aku bilang, telur 1 butir dengan 1 sendok makan minyak sayur aja teman-teman. Fungsi minyak sayur di sini adalah untuk membuat nastar kita kinclong. Nah, kayak muka artis tuh teman-teman, kinclong. Nastar juga butuh ya dikinclong-kinclongin. Nah, untuk menghasilkan lebih kinclong lagi, teman-teman bisa oleskan 2-3 kali. Aku di sini sih pakai 2 kali aja udah cukup ya. Tuh, aku lihat dia udah lumayan kinclong. Nastar yang kinclong ini menaikkan nilai jual produk kita ya teman-teman. Biasa itu ukuran 500 gram. Nanti kita hasilin pas 500 gram. Kita bisa jual mulai dari 60.000, 70.000. Setelah kita oles, kita bisa panggang kembali. Kita panggang 30-40 menit. Nah, hasilnya seperti ini. Taram! Kinclong kan? Kayak muka artis gitu loh teman-teman. Nastar ini ada di dalam toples 500 gram. Nah, menghasilkan 3 layer, 3 lapis ya teman-teman. Dan bisa dijual dari 60.000, 70.000, 80, 100 bebas. Tergantung tempat teman-teman. Semoga ini menjadi ide bisnis. Selamat mencoba. Semoga teman-teman bisa jadikan ini keuntungan.